Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Karya ulama besar kita Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kitab ini, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya'illahi wa salihin wa syuhadal muttaqin, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita melanjutkan pembacaan dan pengkajian kitab Tuhfatur Raghibin ini di halaman 69. Halaman 69. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, soal, jika dikata orang bahwa kami menyanggar dan membuang pasilih itu tiada karena memberi syaitan dan mengikuti permintaannya, hanya yang kami beri itu manusia yang gaib dahulu kala, yaitu setengahnya leluhur raja-raja, setengahnya fasisin. Fasisin adalah mereka itu gaib dan hidup sampai kepada sekarang ini. Maka kami beri akan mereka itu warna bagai makan makanan, karena hormat akan dia, supaya ditolonginya akan kami pada barang pekerjaan kami yang susah, seperti kami memberi makan makanan kepada keluarga dan sahabat yang tiada gaib, supaya bertolong-tolongan kami pada barang pekerjaan. Maka yaitu pekerjaan harus tiada haram di dalamnya, karena tiada padanya tabzir dan mengikut syaitan, dan tiada syirik dan bid'ah. Nah, ini ada soal, kata beliau, pertanyaan. Kalau ada orang bertanya atau orang yang menegaskan tentang pendirian atau keyakinan mereka yang melaksanakan upacara menyanggar banua atau upacara membuang pasilih. Ketika ada orang menuduh bahwa orang melaksanakan menyanggar banua dan orang membuang pasilih itu adalah memberi makan setan atau mengikuti setan, lalu orang ini membantah
kami melaksanakan kegiatan ini bukan karena ingin memberi setan, bukan juga menuruti permintaan setan. Ini semata-mata kami lakukan adalah untuk memberi orang-orang yang gaib. Di sini boleh menyebut manusia yang gaib. Manusia yang gaib yang mana? Manusia yang gaib yang dahulu kala. Jadi ada orang-orang nenek moyang dulu, leluhur-leluhur, orangnya sudah gaib, tidak ada lagi. Tapi tetap perlu makan, maka diberikanlah makan. Lahirlah sesajen. Siapa orang-orang dulu itu? Setengahnya kata beliau leluhur raja-raja. Jadi ada leluhur raja-raja rupanya yang gaib. Atau yang kedua, setengahnya adalah pasisin. Pasisin ini manusia yang diyakini masih hidup tapi tidak terjangkau lagi oleh indera manusia. Dia menghilang. Menghilang itu namanya gaib. Orang Banjar menyebutnya orang gaib. Itulah yang katanya diberi makan. Jadi ada leluhur raja-raja, satu. Yang kedua ada pasisin. Pasisin ini adalah orang-orang yang masih hidup sampai sekarang. Panjang sekali berarti umurnya. Tapi dia tidak bisa dilihat, tidak bisa lagi didengar. Karena dia sudah gaib. Itu ada kepercayaan memang dari sebagian masyarakat bahwa ada orang seperti ini. Orang gaib yang berumur panjang dan masih hidup sampai sekarang. Ada kepercayaan macam itu. Bahkan ada yang menyebut ada sekian banyak wilayah-wilayah yang dihuni oleh mereka. Wilayah-wilayah tertentu. Atau kadang-kadang di sebuah bangunan di tempat-tempat tertentu ada. Lalu timbul istilah hati-hati ya di dalam tuh ada orangnya katanya. Siapa orangnya dimaksud? Ya orang gaib itu. Nah maka pelaksanaan upacara menyanggar banua dan upacara membuang pasilih itu menurut ini tidak mengikuti setan, tidak memberi makan setan, tapi memberi makan orang-orang gaib tersebut. Bukan roh, bukan. Karena dia tidak mati, orangnya masih hidup. Orang tapi sudah gaib. Nah menurut mereka yang melakukan ini dengan kepercayaan tadi, ini yang kami beri mereka itu warna bagai makan makanan. Warna bagai makan makanan itu maksudnya makanan bermacam-macam. Bagai itu macam-macam. Warna itu warna-warni. Jadi makanannya bermacam-macam. Inilah kami berikan kepada mereka. Kenapa mereka diberi makannya? Karena hormat akan dia. Supaya ditolonginya akan kami pada barang pekerjaan kami yang susah. Jadi tujuannya itu pertama menghormati. Yang kedua agar mereka diberikan pertolongan oleh orang gaib ini dalam menghadapi persoalan-persoalan apabila mereka mendapatkan kesulitan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga argumentasinya ini adalah mereka mempersamakan antara memberi makan orang gaib itu dengan memberi makan keluarga yang masih hidup dan zahir yang kelihatan. Coba lihat kalimatnya. Seperti kami memberi makanan kepada keluarga yang dan sahabat-sahabat yang tidak gaib. Kalau di rumah ada orang dikasih makan bersama-sama. Yang gaib itu pun perlu diberi makan juga oleh mereka. Cuma bedanya kalau di rumah itu jadwalnya per hari, tiap hari ada aturannya sudah jam berapa makan. Kalau ini enggak, ada upacara tertentu. Ada upacara membuang pasilih, ada upacara yang menyanggar banua. Ini karena ini yang dibicarakan beliau, kita kembalikan kedua kegiatan ini aja.
Walaupun sebenarnya upacara yang lain juga ada selain yang dua ini yang ada hubungannya dengan orang gaib ini ada. Tapi yang di sini beliau menegaskan kepada menyanggar banua dan membuang pasir. Untuk apa kita memberi makan kepada keluarga sahabat yang tidak gaib? Sama, untuk saling bertolong-tolongan di dalam pekerjaan, kata beliau. Bertolong-tolongan kami pada barang pekerjaan. Oleh karena memberi makan orang gaib itu sama saja dengan memberi makan orang yang tidak gaib, keduanya ada unsur saling tolong-menolong, maka kata mereka, itu pekerjaan yang harus saja. Bukan pekerjaan yang haram. Tiada haram di dalamnya, katanya. Kenapa tidak ada yang haram? Karena tidak ada padanya tabzir dan mengikuti setan. Tidak ada syirik dan tidak ada bid'ah. Nah, ini lain lagi. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dibanding yang sudah kita bicarakan terdahulu. Mereka sendiri mengatakan di sini tidak ada tabzir. Tabzir itu maksudnya pemborosan. Tabzir itu artinya membuang makanan atau barang-barang berharga yang tidak ada manfaatnya. Jadi tabzir berlebihan lah, pemborosan. Itu kan dilarang. Wala tubazir tabzira. Janganlah engkau mubazir. Yang kedua, tidak ada ngikuti setan. Karena tidak ada hubungannya dengan setan. Ini urusannya dengan orang yang gaib. Urusannya bukan orang setan. Dan tiada syirik. Menurut mereka apa yang disyirik? Tidak ada di situ. Syirik itu kan menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ini enggak ada. Allah tetap berkuasa, Allah berkehendak, Allah memiliki segala sesuatu. Kami hanya memberi makan kepada orang-orang yang sekarang masih hidup cuma dalam keadaan gaib. Buat apa? Ya nolong mereka lah. Supaya mereka juga nolong kami. Jadi saling bertolong-tolongan. Bahkan mereka menegaskan dan tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah di sini, orang memberi makan kan biasa. Cuma yang diberi makan orangnya tidak kelihatan. Orangnya orang gaib. Nah, inilah kata beliau pertanyaannya. Bagaimana jawabannya? Jadi Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Ketika ada orang yang berpandangan, berpendapat atau beriktikad seperti ini. Maka beliau jelaskan di sini. Jawab, kata beliau, jawabannya. Bahwa perkataan itu batal jua jadinya. Nah, jadi itu kata beliau tidak benar. Ucapan yang orang itu tidak benar, itu batal jua. Kenapa? Karena yang demikian itu semata-mata dakwah dan waham. Dengan tiada dalil daripada Quran atau hadis atau qaul ulama. Itu semata-mata dakwah. Dakwah itu klaim, ya, mengklaim. Dia mengklaim seperti itu, padahal tidak ada dasarnya. Dan yang kedua waham. Waham itu sebuah keyakinan yang sangat kuat di dalam hati, tapi keyakinan salah atau keliru, itu waham. Tapi kadang-kadang bisa diartikan waham itu yang samar-samar. Tapi dalam konteks ini artinya dia sangat meyakini, tapi keyakinan salah. Maka itu disebut dengan waham. Dengan tiada dalil daripada Quran atau hadis. Ada nggak pernah misalnya para pemirsa ketemu Quran bicara tentang orang gaib? Ada nggak hadis bicara tentang memberi makan orang gaib? Tidak ada. Kalau percaya kepada yang gaib, Al-Quran bicara ada. Di surah Al-Baqarah kan disebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat 3 surah Al-Baqarah. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama bahkan disebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, bukan orang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Baru wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tidak ada Al-Quran bicara orang yang gaib. Yang ada itu adalah hal-hal yang gaib. Apa aja yang gaib? Surga, neraka, alam barzah, kubur tuh, siratal mustaqim, sirat itu semua gaib. Tapi kita wajib percaya. Ada hisab nanti, ada mizan nanti.
Bahkan ada kiamat, masih gaib juga sampai sekarang kita nggak tahu kapan. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang gaib itu nggak ada dasar dalam Al-Qur'an, kata beliau, tidak ada dasar dalam hadis, bahkan atau kalau ulama, nggak ada ulama yang mengatakan. Itu hanya menurut pendapat mereka, klaim mereka mengatakan seperti itu. Waham mereka mengatakan seperti keyakinan mereka seperti itu. Padahal perkara itu tidak didasarkan kepada Al-Quran atau sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, maka dengan apa jua kita ketahui bahwasanya yang minta sanggar itu manusia yang gaib dahulu kala hidup sampai kepada sekarang ini. Maka tiap-tiap dakwah dengan tiada dalil itu tiada harus diperpegangi dan dijadikan iktikad. Nah, tidak boleh kata beliau kalau cuma dakwaan tadi cuma klaim sendiri itu dijadikan sebagai pegangan kita atau etikat kita. Tidak ada sama sekali dasar dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau ini terus saja dipegang, berarti orang itu memegang etikat yang tidak punya dasar dari Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad SAW. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian melanjutkan lagi. Dan jikalau umpamanya diterima dan dibenarkan bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram juga, tiada harus dikerjakan. Misalnya benar, kata beliau, misalnya benar. Kalau misalnya benar ada permintaan orang gaib, laksanakanlah sanggar banua untuk memberi makan kami. Tetap saja pekerjaan itu, kata beliau, adalah haram. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap dakwaan atau klaim, kata beliau, setiap waham kepercayaan walaupun sangat kuat kepercayaan itu tetapi tidak punya dasar Quran, tidak punya dasar yang dicantumkan dalam hadis Nabi SAW, itu kata beliau tidak bisa dijadikan pegangan, apalagi dijadikan iktikad. Ini jelas beliau katakan sini, tiada harus diperpegangi dan dijadikan iktikad. Tapi beliau juga memberikan kemungkinan bagaimana kalau memang benar-benar ada orang gaib. Bagaimana kalau orang gaib itu misalnya meminta supaya dilaksanakan upacara menyanggar dan upacara membuang pasilih. Apa kata beliau? Kita ulangi ini. Apa kata beliau? Dan jikalau umpamanya diterima dan dibenarkan bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram juga, tiada harus dikerjakan. Tetap saja kata beliau itu pun haram. Misalnya benar, apalagi tidak benar. Misalnya benar orang gaib itu ada. Kemudian orang gaib ini minta kepada orang tertentu atau keluarganya misalnya, atau orang tertentu, laksanakanlah kegiatan menyanggar banua, laksanakanlah membuang pasilih, beri makan kepada kami. Andai kata itu benar ada, dan benar itu adalah permintaan darinya, maka kata beliau itu tetap pekerjaan yang haram. Tiada harus dikerjakan. Tiada harus dikerjakan. Artinya jangan digawi gitu, jangan dikerjakan. Kenapa sebabnya? Karena tiada sunyi daripada tabzir dan bid'ah yang haram. Nah itu. Ini kan menyiapkan makanan. Banyak lagi sampai 41 macam kue yang disiapkan. Bermacam-macam, isinya berbagai-bagai kata beliau, bermacam-macam. Berwarna-warni. Sampai 40 banyaknya disiapkan.
Kadang-kadang dimasukkan ke dalam sumur 40 macam. Diletakkan di bawah pohon karena diyakini di situ ada orang gaibnya. Atau diletakkan di di tepi sungai, macam-macam lah. Terus ditinggal pergi. Di situ kata beliau ada tabzirnya, membuang makanan dengan sia-sia. Yang kedua, bid'ah dan bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu, dan bid'ahnya itu adalah bid'ah yang haram. Jadi kalimat beliau ini bid'ah yang haram. Dan jika umpamanya, masih ada mungkin nih perumpamaan lain. Dan jika umpama dimakan oleh manusia atau binatang, akan makanan yang diantarkan kepada tempat yang disanggar itu sekalipun, tiada jua menghilangkan haram tabzir dan bid'ah. Istimewa lagi jika ada yang diberi makanan itu setan, serta dihimpunkan kepadanya beberapa pekerjaan yang mungkar yang lain daripada itu. Misalnya kata beliau, setelah diletakkan sesajen itu di dalam sumur, atau diletakkan di bawah pohon, atau diletakkan di tepi sungai, tiba-tiba ada orang lewat, diambil orang makanan itu, dimakan oleh mereka. Oh, ini manusia biasa, ini manusia betul nih, bukan orang gaib. Habislah makanan itu semua. Tetap tidak hilang unsur tabzir bagi orang yang melakukannya, kata beliau. Apalagi cuma disapu habis oleh air misalnya. Binatang juga memakan. Ini ada sesajen, ditinggal pergi oleh orang yang melakukan, dimakan oleh binatang. Tetap kata beliau, tidak menghilangkan unsur tabzirnya, tidak menghilangkan haram tabzirnya, dan tidak menghilangkan kebid'ahannya. Kan ada itu cerita, saya pernah dengar itu ada orang meletakkan ayam panggang 1 ekor, dilengkapi dengan nasi dan lauk pauk yang lain di bawah sebatang pohon yang besar. Setelah diletakkan, ada anak-anak yang mengintip. Begitu orangnya pergi, langsung diambil si anak ini, dibawanya pulang. Beberapa saat kemudian yang meletakkan datang, tidak ada lagi barangnya, malah suka gembira sekali. Kenapa? Karena dianggap persembahannya diterima oleh para roh itu. Luar biasa, padahal yang ngambil manusia, anak kecil. Ya itulah, yang namanya kepercayaan memang berat ya. Percayaan kalau sudah yakin, untuk menghilangkan keyakinan itu meluruskan berat luar biasa. Makanya itu disebut dengan waham. Kepercayaan kuat tapi salah. Membenarkannya tidak gampang. Istimewa lagi kata beliau, jika ada yang diberi makan itu setan. Apalagi setan yang diberi makan. Kalau tadi yang dimakan kan manusia. Cuma manusia gaib. Bagaimana kalau ada orang melaksanakan upacara menyanggar dari upacara pasilih tadi, justru memberi makan setan. Itu lebih lagi kata beliau. Serta dihimpunkan kepadanya beberapa pekerjaan yang mungkar yang lain daripada itu. Tambah lagi pekerjaan yang mungkar yang lain. Ada kepercayaan, mantra-mantra, doa-doa tertentu yang dibaca. Yang doanya bukan kepada Allah, mantranya bukan kepada Allah, tetapi kepada roh-roh. Kepada setan-setan misalnya, kepada iblis-iblis. Justru minta pertolongannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makin menambah keharaman, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Ini membawa kepada kekufuran. Beliau sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa sangat mengecam perbuatan ini. Jadi yang sangat eksplisit beliau sebutkan dalam kitab ini, tradisi yang berlaku pada masyarakat Banjar di zaman beliau, itu tradisi membuang pasilih dan menyanggar banua itu. Oleh karenanya maka kenapa beliau dari berbagai aspek beliau bedah ini dengan argumentasi-argumentasi beliau yang sangat kuat untuk mengajarkan kepada masyarakat, khususnya orang-orang Banjar yang melakukan, agar segera meninggalkan perbuatan ini. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW sudah cukup, tidak perlu menambah ajaran-ajaran lain di luar dari ajaran yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW.
Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun juga terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa marana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigaran wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.